Halo Sobat Inspirasi, selamat datang kembali di Ruang Temu Inspirasi. Kali ini saya ingin mengajak rekan kami, namanya Mas Otto Iskandar Winata. Beliau ini salah satu pegawai di lembaga negara di Indonesia gitu ya, di Jakarta. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Mas tentang pengalaman investasi gitu ya, khususnya investasi saham. Iya, Bang Egi. Nah, ini makasih juga Mas Otto udah berkenan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, Mas. Nah, mungkin pertanyaan pertama, eh, bisa nggak sih Mas diceritain latar belakang Mas Otto pertama kali memulai investasi, khususnya investasi saham? Ya, alhamdulillah Mas Bang Kenji, terkait dengan bermula pertama kali tahun 2008, Bang Kenji. Ya, Mulanya sih ikut-ikutan waktu di dalam ruangan kantor itu, ya, dari senior-senior kita ya. itu ngobrol tentang investasi kontrakan, kemudian ada deposito dan Emas gitu ya. terakhir juga emas juga ada, dan saham. Ketika saham diutarakan lumayan ramai juga Mas Keki. Pada contohnya ya, Ya, pada megang Telkom nih dapat dividen, ya, kemudian dividennya juga banyak, dan itu dividen itu bisa terus mengalir Mas Kenji. Apa kita harus bersusah payah untuk melakukan sesuatu karena memang telah diinvestasikan. Itu Mas Kenji. Jadi tahun 2008 saya juga akhirnya tertarik dan mulai menginvestasikan pada saat dapat ada pinjaman Mas Kenji. Tahun 2008 ada pinjaman. Kemudian ingat yang di surat Al-Quran itu ada Mas Kenji. Jadi sangat mengena sekali di saya tentang bagaimana Nabi Yusuf itu sebagai bendahara Mesir itu punya prinsip untuk 7 tahun pertama dapat panen itu disimpan untuk 7 tahun masa panceklik. Nah, saya pikir saya dapat uang basah dari pinjaman, saya simpan dan investasikan di saham Mas Kenji. Nah, itu berarti tahun 2008, artinya dari obrolan-obrolan rekan kerja akhirnya nular ya Mas. Artinya ya pertamanya ikut-ikutan dulu gitu ya. Iya. Dan akhirnya Mas Otto ngulik sendiri ya Mas. Iya, betul. Jadi untuk menguliknya kan kita nanya dulu, ini saham gimana sih gitu. Kan dibilang, oh saham itu kalau misalnya kita beli, risikonya bisa naik, bisa turun Mas Kenji. Akhirnya saya lihat dulu nih, naiknya itu seberapa besar. Oh, dari capital gain, kemudian naiknya juga dari dividen yang masuk ke kantong kita. Kemudian dikuliknya melalui, waktu itu belum banyak dari medsos Mas Kenji. Iya, iya. Informasi terbatas gitu ya. Iya. Cuman hanya dari koran gitu ya. Dan juga buka rekening RDN juga manual dan lain sebagainya ya. Untuk nguliknya dari buku, waktu itu udah ada bukunya Warren Buffett, itu investor investor apa Mas Kenji, saya lupa. Intelligent investor. Kemudian juga pada saat itu manualnya itu masih besar Mas Kenji. Dulu saya di Dana Reksa itu harus mendonasikan 50 juta Mas Kenji, kalau sekarang kan 1 juta ya. Iya. Kemudian tahun berikutnya juga saya buka di Mandiri Sekuritas masih 25 juta. Ya. Kalau sekarang udah lebih mudah Mas Kenji. Betul. Sekarang banyak aplikasi perantara efek itu untuk aplikasi yang memudahkan generasi muda untuk ya beli saham gitu ya. Nah, Mas Otto, mungkin pertanyaan berikutnya, tadi kan Mas Otto awalnya ikut-ikutan, akhirnya coba buat investasi sendiri, terus juga mengulik ya gimana caranya, terus saham apa yang memang bagus gitu ya. Nah, pertama kali saham apa Mas? Nah, waktu itu terus kan ceritanya gimana ya? Ini agak ke bocah-bocah Mas Kenji. Bocah-bocah. Soalnya waktu saya kecil kan suka tuh dan terkesan waktu diajak ke Ancol. Jadi kan dapat tiket terusan ke Dufan, bisa keliling, kemudian ke pantainya. Akhirnya saya beli PJAA Mas Kenji, namanya Pembangunan Jaya Ancol. Saya waktu itu masih ingat Mas Kenji, harganya 900. Dapat dividennya dulu masih sekitar 50 rupiah, berarti sekitar 6% Mas Kenji.
Jadi memang dari dulu saya juga suka sama hasil berupa dividen. Kebetulan masih di atas deposito yang 5% kan 6% Mas Ya. Kenji. Ya, Jadi saya beli di Pembangunan Jaya Ancol Mas Kenji. itu pertama kali ya Mas ya. Pertama kali. Nah, mungkin ini yang biasa ditanya banyak orang ya dari perjalanan investasinya, terutama saham ya. Nah, gimana Mas Oto tuh istiqomah gitu, artinya kan ya ada orang yang memang untung sedikit langsung jual, terus sekarang bursa lagi merah merona gitu ya, buru-buru jual gitu ya. Nah ini apa eh, apa tips dari Mas Oto gitu ya untuk eh, untuk investor pemula lah yang baru merintis atau investasi di dunia saham. Iya Mas Kenji, untuk bisa istiqomah kalau sebagai pemula sebenarnya kita menghadapi dulu Mas Kenji pengalaman yang ada. Saya waktu tahun 2008 juga kebetulan lagi krisis Mas Ada Kenji. krisis betul. Pas krisis, setelah saya sudah baca sedikit tentang value investing, saya ngambil waktu itu di salah satu perusahaan keuangan dan dapatnya di 2000 Mas Kenji, kemudian sekitar setahun setengah kemudian jadi 4000 Mas Kenji. Saya waktu itu 20 juta mendapatkan 2 kali lipatnya di 40 juta. Kemudian mungkin mirip dengan teman-teman yang lain ketika sudah dapat cuan itu ingin langsung menggunakannya. Saya jadi waktu itu saya keluar Mas Kenji, keluar dari pasar. Saya waktu itu kebetulan beli ruko Mas Kenji. Jadi sebagian keuntungan selain yang dari 40 juta ada dari beberapa juga beli ruko. Kemudian pas kita lihat Mas Kenji ternyata kalau dari ruko mungkin dapat sewa rukonya ya. Tapi kalau dilihat dari sekarang beli ruko saja di 235 juta, sewainnya 4 jutaan, 10%, 10% untuk tahun ini Mas Kenji. Tapi kalau kita lihat lagi, mungkin kalau dari sisi capital gain cukup besar Mas Kenji. Misalnya kita lihat di saham salah satu saham, saya lupa sahamnya, dia misalnya di 100 sekarang udah bisa 4 kali lipat Mas Kenji. Belum dari dividennya, kalau dari ruko itu mungkin 10%, kalau dari saham itu kalau dulu mungkin 5%, sekarang setelah dari 2008 ke 2024 atau 16 tahun itu bisa 20% Mas Kenji, atau sekitar 4 kali lipat. Jadi pertumbuhan dari nilai aset saham itu lebih besar, sekitar 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari aset lainnya Mas Kenji. Walaupun mungkin ada risiko harga yang naik turun Mas Kenji. Ya Mas, ya itu salah satu keunggulan tadi dari saham kan bisa dua ya teman-teman ya, bisa dari capital gain dan juga dari dividen gitu ya. Nah mungkin lebih ke filosofi Mas Oto tadi ya, value investing ya, arahnya ya kalau misalnya kita sholat kan arahnya ke kiblat ya. Nah ini kalau misalnya investasi kemana gitu Mas? Nah nih saya suka bicara filosofi Mas Kenny, soalnya yang membuat kita tetap eksis di dalam investasi ini. Jadi filosofinya itu seperti orang yang menanam pohon Mas Kenji. Jadi kalau kita punya pohon kelengkeng, kebetulan saya punya pohon kelengkeng Mas Kenji yang sudah dicangkok dan menurut yang ahli pertanaman itu sekitar 3 tahun bisa menghasilkan buah sampai seterusnya gitu, atau paling lambat 6 tahun. Itu juga kalau kita menginvestasikan filosofi seperti itu juga Mas Kenji. Jadi kalau kita untuk yang aliran jangka panjang mungkin memang butuh waktu yang cukup lama ya, orang bilang begitu ya, tapi dia stabil Mas Kenji. Jadi kalau misalnya kita sekarang beli dengan price earning ratio yang murah di bawah 10 atau dapatnya 10% ke atas returnnya, mungkin dapat dividennya sekitar 5% atau 9% Mas Kenji. Dan itu terus menerus akan kita peroleh setiap tahun. Jadi filosofinya itu kita mendapatkan harga bajai untuk kualitas Mercy, kemudian kita mendapatkan setiap tahunnya berupa dividen yang nantinya ketika kita
mau jual sekitar 5 tahun atau 10 tahun lagi, untuk asetnya itu lebih dari inflasi Mas Kenji. Ya. Jadi kita tidak rugi baik secara aset maupun dari hasil setiap tahunnya atau dari dividen Mas Kenji. Jadi filosofinya sederhana Mas Kenji. Jadi investasi itu bagi saya adalah menjaga pokoknya itu tidak turun, dan yang kedua mendapatkan return tahunan yang di atas inflasi Mas Kenji. Jadi kalau inflasi sekarang sekitar 3%, ya kalau bisa 2 kali lipatnya 6% Mas Kenji setiap tahunnya. Demikian Mas Kenji. Nah, kalau misalnya tokoh sendiri yang menginspirasi siapa Mas? Untuk toko itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, dari Warren Buffett ya, investor legendaris yang di Amerika, karena sudah lebih dari 123 miliar dolar Mas Kenji ya, atau 1.600 triliun, dan memang udah diakui seluruh dunia dari sisi value investingnya. Kemudian ada gurunya Warren Buffett yang juga memiliki asetnya cukup besar Mas Kenji, triliunan rupiah, karena mendapatkan hasil dari value investingnya, yaitu Benjamin Graham. Kemudian ada tokoh lainnya yaitu Peter Lynch Mas Kenji, yang merupakan growth ya. Itu juga secara aset juga pernah diungkap sekitar dalam rupiah itu 5 triliun rupiah Mas Kenji. Ya. Khususnya yang lain ada banyak juga ya, ada Francois, ada yang dari Ray Dalio ya. Itu juga memang benar-benar memperolehnya dengan prinsip value investing Mas Kenji. Nah, ini value investing itu betul-betul ya jadi referensi Mas Otto gitu tadi. Untuk apa namanya, tokoh-tokohnya tadi udah disebutin gitu ya. Nah, tadi bukunya sendiri apa Mas yang kira-kira menginspirasi gitu? Oh iya, jika teman-teman ingin mengkulik, bisa ke bukunya si Benjamin Graham, yaitu apa tadi saya sebut Intelligent Investor. Ya, Intelligent Investor. Kemudian jangan lupa yang terkait dengan Warren Buffett itu banyak ya, seperti Snowball-nya Warren Buffett. Kemudian yang saya sangat suka itu dari Mary Buffett. Mary Buffett itu menantunya si Warren Buffett. Dia membuat buku Buffettology dan Tao of Warren Buffett. Kemudian yang menarik juga ada tentang ucapannya si Warren Buffett itu dari blog. Itu bagus sekali, karena kenapa quotes dari Warren Buffett itu karena Warren Buffett itu memang betul-betul sudah teruji Mas Kenji, dan itu sangat jarang sekali orang yang bisa memperoleh tingkat pemahaman yang dan pengalaman yang sudah teruji sedemikian rupa Mas Kenji. Nah, mungkin tadi cerita Mas Otto udah panjang gitu ya, dari perjalanan investasi di awal, terus juga filosofinya, referensinya apa aja. Nah, kalau misalnya teman-teman ini penontonnya generasi muda semua Mas. Oh iya. Jadi buat teman-teman generasi muda, apa tips Mas Otto untuk saham pertama gitu? Tipsnya, maksudnya apa yang perlu dilihat? Ya yang pastinya harus punya RDN dulu gitu ya. Daftar, terus kira-kira Mas tadi value investing itu artinya harus melihat sahamnya seperti apa gitu. Nah, tips dari Mas Otto untuk saham pertama untuk generasi muda tuh harus apa aja yang dilihat gitu? Ya, buat teman-teman generasi muda, sebenarnya mau punya 1 juta dana invest di saham, ataupun 100 juta ataupun 1 miliar, itu ada sebuah pengalaman yang mirip ya. Jadi ketika mungkin pas beli harganya lagi down gitu, kita yang nggak terbiasa ikut down juga gitu. Jadi saya sarankan supaya tetap aja beli dulu gitu, karena kan yang paling penting mendapatkan pengalaman itu. Kemudian yang kedua, lihat-lihat pendekatan yang dipilih itu apa. Kan ada pendekatan trading jangka pendek BPJS Mas Kenji, jadi beli pagi jual sore. Itu monggo aja, karena
dulu juga Warren Buffett pada awalnya juga melakukan hal itu, jadi trading juga. Tapi ketika beliau mendapatkan buku yang disebutkan investor intelijen, beliau pada umur 19 sudah mulai berubah, karena emang Warren Buffett umur 11 tahun udah beli saham Mas Kenji. Pada umur 19 itu berarti kan ada sekitar 7-8 tahun ya beliau melakukan trading. Kemudian nanti bisa dilihat mana yang lebih sesuai dengan diri. Nah, kalau saya sih lebih sesuai dengan keamanan dana pokok saya, sehingga dengan melakukan value investing, jika Anda menggunakannya maka dana pokok Anda akan aman. Gimana tidak aman Mas Kenji? Kalau kita beli dengan harga yang cukup murah, yaitu price earning ratio, maksudnya harganya itu hanya maksimal 9 kali laba. Jadi jika labanya misalnya saya memiliki saham SPTO di labanya 106 Mas Kenji, saya dapat memiliki di harga 546, itu berarti price earning ratio-nya 106 dibagi dengan harga 546 atau di 5,15 Mas Kenji. Artinya kalau return-nya itu dibalik dengan dana sekitar 546, kita mendapatkan laba di 106, atau di 106 dibagi 546 atau sekitar 20% Mas Kenji. 20%. Dan dari 20% itu kita mendapatkan dividennya sekitar 65 Mas Kenji, hampir 12%. Itu gimana kita tidak aman dari sisi harga pokoknya. Juga waktu kemarin crash itu Mas Kenji, kebetulan kemarin crash IHSG turun 9% di 2 hari yang lalu. Sekarang hari Kamis, berarti hari Selasa ya. Setelah kita lebaran itu crash semuanya turun di 9%. SPTO hanya dari 620 ke 600. Jadi harga pokoknya masih kuat karena price earning ratio-nya cukup rendah. Kemudian nanti juga akan dibagikan dividen sekitar 65 Mas Kenji dari 546, atau hampir 12% gitu. Ya, berarti tadi indikatornya Mas Oto tuh melihat fundamentalnya gitu ya, laporan keuangan, labanya seperti apa 5 tahun terakhir gitu ya. Terus kedua, price earning ratio-nya itu nggak lebih dari 10 ya Mas ya. Iya, betul Mas Kenji. Terus dan juga rajin bagi dividen. 3 itu ya Mas ya. Iya, betul. Ya, betul Mas Kenji. Yang paling penting mengenai kriteria yang kita pilih itu disesuaikan dengan pendekatan kita Mas Kenji. Mengapa saya menggunakan price earning ratio? Karena memang ini adalah penekanan pada laba gitu. Peter Lim bilang di dalam bukunya One Bit itu adalah laba gitu. Jadi dibalik price earning ratio-nya itu harus kecil karena labanya pasti besar. Kemudian juga dari sisi dividen itu karena saya juga ini Mas Kenji kan pensiun belasan tahun lagi Mas Kenji, nggak begitu lama, jadi bisa menggunakan dividen untuk nanti menambah pensiun, memudahkan nanti saya bersama dengan keluarga. Dan juga yang ketiga juga ada pendekatan dari GCG-nya Mas Kenji. Jadi saya ada 3 itu. Untuk GCG ini juga tidak kalah pentingnya, karena jika kita menitipkan uang kita di dalam investasi saham yang memang kurang amanah, nanti khawatir akan disalahgunakan sehingga utangnya banyak Mas Kenji. Kemudian juga dipakai untuk urusan pribadinya si eksekutif atau orang yang di dalamnya itu, sehingga kita nanti labanya nggak maksimal, dan kita ada kemungkinan utangnya di perusahaan itu besar, dan akhirnya terjadi laba yang menurun, dan akhirnya harga saham juga turun Mas Kenji. Itu pernah saya rasakan. Kemudian juga ada salah satu tip Mas Kenji, yang GCG itu saya biasa mengambil untuk saham-saham dengan tingkat kepemilikan dari direksinya yang cukup besar Mas Kenji. Seperti di SPTO ini, tingkat kepemilikan dari si eksekutifnya itu masing-masing ada sekitar 16 orang itu di 3% Mas Kenji. Atau SPTO itu dari tahun 78 perusahaan induknya Toto itu buka, dia nggak jual-jual Mas Kenji sampai sekarang. Jadi ada 60%. Bagaimana mereka
akan menjualnya Mas Kenji kalau mereka dapat untung terus Mas Kenji. Nah, saya lihat dengan mereka tidak menjualnya dalam waktu yang lama tersebut, berarti memang mereka sendiri percaya dengan saham tersebut, dan saham tersebut jangan lupa yang terakhir Mas Kenji, yang keempat, dilihat dari sisi bisnisnya Mas Kenji. Ya. Jadi kalau dari sisi bisnis itu memang yang merupakan kebutuhan dan memang digunakan oleh orang lain Mas Kenji. Jadi kalau SPTO ini sebagai contoh, teman-teman, jadi kalau kita ke rumah kita sendiri atau ke mall, lingkungan mall gitu, ataupun kampus, semuanya kalau mau dilihat itu ada produknya Toto ya. Dan itu premium. Nah, dan itu harga, maksud saya kualitas premium. Ya, kualitas dan kalau dilihat dari filosofinya, karena filosofi orang Jepang membuat kualitas premium dan tidak mengecewakan konsumen Mas Kenji. Ya. Karena ada satu pepatah dalam bisnis, jika suatu bisnis itu memuaskan konsumen, maka dia akan selalu survive Mas Kenji. Ya. Nah ini udah panjang lebar Mas Oto jelaskan ya. Jadi artinya tips-tipsnya nanti bisa dilihat gitu ya. Dan juga ini ya baik juga gitu ya untuk generasi muda. Nah Mas ada tips lain nggak untuk pegawai kantoran gitu ya kayak Mas Oto untuk memulai ini gitu ya. Tadi Mas Oto udah sebutin ya, udah mulai aja dulu terus belajar gitu ya, ngulik sendiri. Nah kira-kira ada tips lain nggak untuk pegawai kantoran kayak Mas Oto, kami dan teman-teman nanti generasi muda itu untuk memulai investasi saham? Tip yang paling ampuh adalah bersyukur Mas Kenji, karena kalau kita bersyukur akan diberikan tambahan rezeki lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di dalam kondisi itu. Dan ternyata Mas Kenji, kondisi pegawai kantoran itu adalah kondisi emas sebenarnya Mas Kenji. Karena penghasilan dari pegawai kantoran itu dia adalah stabil Mas Kenji. Dan ketika stabil itu sebenarnya uang dingin. Tinggal bagaimana kita bisa mengkomposisikan pengeluaran ataupun savingnya. Nah, kalau tips dari saya pribadi, Mas Kenji, untuk yang bisa dikatakan uang dingin dan bisa langsung dimasukkan adalah uang dari insentif, Mas Kenji. Ya. Bonus, uang cuti, ataupun uang THR. Ya. Nah, saya sebagian besar saya masukkan dulu untuk yang 90% atau 90% Mas Kenji, 10% untuk kebutuhan keluarga. Kemudian kalaupun dari uang bulanan itu kalau saya pakai teori keuangan yang cukup terkenal Mas Kenji, yaitu pay yourself first. Jadi seperti orang pajak, kan ada pajak PPN 10%, itu kan pas diambil pajak itu kita motong di awal dulu Mas Kenji. Jadi langsung potong aja semampunya berapa, minimal 10%, kalau bisa 20%. Ya. Kalau memang mau ekstrim juga bisa 50% lebih. Ya. Karena di sini memang yang paling terpenting adalah mental kita Mas Kenji. Karena seberapapun penghasilan kita, kalau memang kita nggak mau menyisihkan, ya tetap penghasilan kita naik, konsumsi juga naik. Kemudian yang terakhir juga ini Mas Kenji, jangan lupa sodako, karena setiap kita memberikan itu pasti ada gantinya. Jadi ketika kita menyisihkan, kalau dicoba setiap hari kita sodako mau 1.000 2.000, kemudian kita dengan sebenarnya dengan sodako gitu kita merasa bersyukur untuk memberikan kepada orang lain, dan kemudian kita menyadari rasa penuh berlimpahannya kita gitu. Ya. Sehingga kita betul-betul memiliki sebuah kontrol untuk mau mengkomposisikan berapa banyak dari penghasilan kita itu nantinya salah satunya ke investasi Mas Kenji. Tuh. Nah ini mungkin umum dan memang kelihatannya klise, tapi kedengarannya klise, tapi memang itu yang memang penting gitu ya. Yang pertama tadi ya Mas Oto bilang bahwa ya udah kalau misalnya memang mau investasi saham ya mulai dulu aja gitu, terus belajar pelan-pelan. Tadi ada indikator-indikatornya yang bisa dipelajari. Yang tadi tipsnya pertama bersyukur gitu ya. Jadi pegawai kantoran tuh ada penghasilan tetap. Iya betul. Itu dulu. Yang kedua itu sisihkan di awal gitu ya. Sisihkan di awal buat investasi. Baik itu mau setiap bulan dibeli ya Mas, atau memang pada saat dapat rezeki gitu ya, disisihkan juga buat investasi. Dan yang terakhir jangan lupa sodako ya Mas ya. Iya betul Mas Kenji.
Nah, mungkin itu teman-teman generasi muda tips dan triknya gimana memulai berinvestasi saham dan juga gimana caranya pegawai kantoran tuh bisa punya seenggaknya punya tabungan untuk masa depan ya Mas ya. Iya betul Mas Nah, Kenji. mungkin ini akhir dari cerita kita, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Terima kasih sekali Mas Kenji. Saya senang sekali untuk menyampaikan beberapa hal ini. Nah, nanti kita coba kulik lagi Mas, lebih dalam lagi, lebih spesifik untuk investasi saham. Nah, mungkin teman-teman jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe Ruang Temu Inspirasi. Dan juga ada Instagram nggak Mas? Biar di-follow sama teman-teman. Oh ya, Instagram saya nggak ada. Oke. Tapi makasih teman-teman bisa dalam acara ini. Ya, makasih banyak teman-teman. Makasih Mas Soto, bye.